الصلاة خير من النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده وصدق وعده ونصر عبده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد. Pada kajian kita sekarang sudah termasuk kajian yang ke-9. Sudah termasuk bagian ke-9 yang tetap saja sehubungan dengan masalah ingat. Jadi kan kemarin itu saya sudah bacakan sampai 11 pemahaman yang sehubungan dengan masalah ingat ini. Pada kajian yang ke-6 kalau tidak salah ya, di situ judulnya ingatan melalui jalan yang telah pada kajian ke-6 itu, pada bagian ke-6 itu melalui zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau pada kajian sekarang ini sangat erat hubungannya dengan yang ke-6 ini. Karena di sini dinyatakan bahwa tertumbuhnya ingatan kepada, artinya berujungnya ingatan atau batas ingatan kita. Kalau pada kajian ini ada 3 tempat berujungnya ingatan kita atau tertumbuhnya ingatan kita. Yang pertama, tertumbuh atau berujung kepada zat Allah yang Maha Esa, jadi kepada zatnya. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala betul maha gaib, tapi juga dikatakan maha zahir, ya. Karena ya ada beberapa nama yang kita ketahui di dalam Al-Quran. Nama-nama ini menunjukkan bahwa semua yang punya nama berarti ada zat. Adanya nama, maka ada yang diberi nama. Adanya nama sudah pasti ada zat. Zat artinya diri Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya gitu. Jadi mungkin saja sudah sekian lama kita menghadapkan ingatan kita atau menyembah kepada Allah,
Sehingga sebagian daripada ahli tasawuf mengatakan ya, jangan sampai hanya menyembah nama saja. Nah, ini kalau perlu kita pahami di sini sedalam-dalamnya, bahwa perlunya di itikat kita itu sampai kepada zat Allah. Satu contoh dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang mengatakan fadhkuruni azkurkum, ingat aku dan aku juga ingat kamu. Jadi fadhkuruni, sebagian ulama ahli tasawuf mengatakan ingat aku. Ini fadhkuruni atau kata aku di sini menunjukkan diri Allah, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dengan dasar sinilah kita selalu menghadirkan di hati tentang zat Allah yang Maha Esa. Ya kan begitu. Sekalipun demikian, kalau umpamanya ya, selama ini kita tadi tidak ikutkan zat Allah di hati ya. Kalau sholat sebut-sebut Allahu Akbar, saya tidak ingat zat Allah, tidak kesampaian kepada zat Allah. Apakah sholat itu tidak sampai, tidak tahu Allah? Ya Allah itu namanya Allah Maha Mengetahui. Jadi Allah tahu juga bahwa ini hambaku ini sebut-sebut namanya, sebut-sebut nama aku tapi tidak pernah ingat zat diriku. Ya kan begitu. Jadi tetap Allah tahu dan tetap kesampaian, karena namanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Belum saja diucapkan sudah tahu. Namanya niat aja sudah tahu. Bisikan-bisikan yang ada dalam hati itu Allah Maha tahu. Ya. Jadi lebih lengkapnya di sini perlunya artinya sampai kepada zat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Sekalipun tidak dilihat, tapi pasti ada zatnya dan bahkan maha zat. Sekalipun tidak dilihat, tetapi bisa juga dikatakan di dalam Asmaul Husna maha zahir. Dia maha zahir, artinya ciptaannya saja semuanya kebanyakan yang zahir. Itulah ceritanya di masalah zat Allah. Yang kedua, tertumbuknya ingatan ini atau berujungnya ingatan ini pada sifat kesempurnaannya. Jadi melalui nama-nama sifat Allah itu bisa juga untuk sebagai berujungnya ingatan kita itu. Sesuai dalilnya wazkur rabbaka. Ingatlah Tuhan. Jadi kata-kata Tuhan di sini, Tuhan artinya kekuasaan Allah. Jadi kalau dikatakan itu, itu tadi artinya zat dan sifat tidak bisa dipisah, tidak bisa dipisah. Yang ketiga, terutama nama kerajaannya, yaitu Allahu.
Allahu ini ada salah satu nama kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ada dalilnya juga, disebutkan di dalam surah Al-Anfal. Di sini surah Al-Anfal bunyinya wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Tuhanmu sebanyak-banyaknya kalau agar kamu beruntung. Nah gitu. Jadi kalau kita mau beruntung ya perbanyaklah zikir pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kajian-kajian yang lalu, bagaimana Rasulullah manfaatkan ingatan itu terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Waskullaha qiyama wa qu'udan wa ala junubikum, ya kan? Nah, sunnah-sunnah Rasul tidak ada putus-putusnya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian ini saling kait mengait, mulai dari awal sampai terakhir ini sudah masuk kajian ke-9, itu saling menunjang saja, tetap saling menunjang karena yang dibicarakan di sini masih itu juga ingatannya. Jadi kajian ini artinya untuk memperkuat iman keyakinan kita tentang ingatan ini dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai di mana eratnya hubungan ingatan ini dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan orang-orang ahli tasawuf bahwa kalau kepingin kenal Allah yang dengan benar, cepat dan tepat ya tadi kenal dirimu dulu, maka insya Allah kamu sudah dapat kenal Allah dengan baik. Nah, jelas melalui sinilah, karena sudah ada beberapa keterangan yang diperjelaskan di sini tentang hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis qudsi bahwa ana ma'aka, saya berada bersamamu bila kamu mengingatku. Gitu. Juga di lain ayat bahwa huwa ma'akum aina ma kuntum, aku berada bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Nah, dasar ingat, insya Allah Allah selalu bersama dengan kita. Jadi sini udah termasuk. Jadi tertembuknya ingatan ini sudah jelas di sini, hanya 3 yang tertera di sini ya, 3 macam. Jangan pula kita yang membikin tertembuknya ingatan kita kepada cahaya yang dibikin macam-macam cahaya, atau suara anak baru lahir, semuanya itu semua tidak sesuai dengan ajaran yang ada di sini yang diapakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengenai masalah etikat ini ya. Ini di sini sebenarnya dikatakan jarang kita dengar. Kalau di pesantren ini ya jelas sudah dipelajari, tapi tidak khusus, tidak bersifat khusus untuk dibicarakan ini, itu sambil lewat saja. Semua anak pesantren baik di luar orang walaupun bukan pesantren, keluar pesantren tahu itu apa itu ingat. Ada dikatakan ingatan, tapi untuk memahami sama halnya yang kita bahas di sini itu saya kira belum, karena tidak jarang yang mengkajikan secara khusus semacam ini. Ini alhamdulillah kalau kita sudah pernah lewati ini, sedikit banyaknya kita sudah paham lah ya. Sedikit demi sedikit kita artinya
tingkatkan kita punya pemahaman. Innama yatadzakkaru ulul albab. Maka orang yang berakal sajalah dapat mengambil satu pelajaran. Artinya selalu mempergunakan akal pikirannya untuk mencari kebenaran, ya kan? Akal itu artinya mengerti, memahami sesuatu yang dikaji. Jadi setiapnya apa yang pernah kita kaji di sini selalu diulang-ulang, mulai dari awal itu sampai ke kajian ke-9 ini, sampai kajian terakhir nantinya selalu diulang-ulang, dibaca, didengar, ya, supaya kita bisa pahami sebenarnya tujuannya, maksudnya gimana nih, ya kan, begitu. Karena ini erat hubungannya dengan masalah ketauhidan, bawaan iktikad namanya. Saya kira cukup sampai di sini saja dulu pada kajian yang ke-9 ini, dan insya Allah pada kajian berikutnya kita memasuki kajian ke-10 nantinya, ya, bagaimana nantinya, ya, keterangan dari kajian ke-10 ini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.